welcome back ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Channel Triple B, yaitu Bola Bung Binder. Di channel ini kita berbicara segalanya yang positif, yang logis, dan juga yang mudah dipahami. Di episode kali ini kita akan bahas atau bicara tentang apa nih Bung Jas? Kita akan prediksi. Wow, prediksi ya teman-teman. Ini yang selalu seru pada saat kita prediksi. Meskipun prediksi kita tidak selalu benar, tapi kita sering benar. Ya, itu yang perlu kalian pahami, bahwa prediksi itu bukan agar menjadi sebuah acuan bagi kalian untuk bertaruh. Karena kita tidak menganjurkan siapapun untuk bertaruh. Bertaruh adalah sesuatu yang salah ya. Jadi kita hanya memberikan prediksi untuk knowledge teman-teman sesuai dengan persiapan dan kondisi tim masing-masing yang akan kita prediksi pertandingannya. Oke, first game apa yang akan kita prediksi dari Europa League? MU versus LASK. Oke, MU versus LASK teman-teman. Di first leg atau di pertemuan pertama, MU Manchester United, tim favorit dari Bung Jas, menang dengan skor telak 0-5 ketika bermain di kandang LASK. Apa yang Bung Jas ketahui tentang LASK? Saya tidak tahu apa-apa tentang pemain LASK. Saya cuma tahu mereka dari Austria. Oke, ya, itu dia yang masalahnya. Saya pun tidak mengetahui apa-apa mengenai LASK secara spesifik, tapi saya tahu bahwa mereka juga adalah salah satu tim yang perlu juga diwaspadai oleh MU. Tapi bagusnya bagi MU bahwa mereka sudah menang dengan skor telak 0-5 di pertemuan pertama. Dan sekarang di pertemuan kedua, seharusnya mereka bisa lebih tenang untuk mensikapi diri mereka dalam bermain melawan LASK. Memang kali ini kita tahu bahwa MU kemungkinan besar akan melakukan rotasi. Dan sebetulnya nih MU tidak perlu menang nih Bung Jas. Karena jika mereka bermain seri atau mereka kalah tidak dengan skor yang lebih dari 0-5, MU akan tetap lolos. Menurut kamu MU akan tetap serius dan menang nggak di game ini? MU tetap harus menang dong, kan mereka main di home. Yes, main di home. Mana mungkin MU mau seri ataupun kalah melawan LASK ya. Jadi tentu kita pahami bahwa MU sudah mencapai target mereka, yaitu finish di top 4 zona Liga Premier dan lolos ke Champions League musim depan. Bahkan mereka menempati peringkat ketiga. Siapa yang menyangka MU bisa meroket performanya, specifically setelah di restart kembali Liga Premier Inggris. Tapi Europa League tetap merupakan sebuah kompetisi yang penting secara khusus bagi Ole Gunnar Solskjaer, karena disinilah peluang bagi Ole untuk meraih gelar pertamanya bersama Manchester United jika ia bisa membawa MU lolos terus-menerus dan tentunya menang di partai final. Jadi 90 menit sisa di second leg melawan LASK tetap merupakan pertandingan yang penting dan perlu juga dimenangkan MU untuk tetap menjaga motivasi dan kepercayaan diri dari para pemain. Kemungkinan besar MU akan melakukan rotasi lagi di line up seperti yang sebelumnya Ole lakukan ketika MU bermain di ajang lainnya selain Premier League. Oke, menurut kamu siapa nih yang akan menjadi key player bagi MU? Bruno Fernandes lagi. Bruno Fernandes akan dimainkan menurut kamu dari awal? Iya, menurut saya dia akan dimainkan, tapi mungkin babak pertama aja. Iya, bisa jadi ya hanya babak pertama, karena saat ini memang Bruno adalah star player dari Manchester United. Kalau menurut saya Bung Jas, key player adalah Mason Greenwood dalam pertandingan nanti jika ia dimainkan dari awal. Pemain muda ini sudah diberikan kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer di Premier League dan ia menjawab kepercayaan Ole dengan gol-gol yang cukup banyak sebagai pemain muda. Belum juga berusia 19 tahun, tapi ia sudah bisa mencetak secara total double digit gol di Premier League. Dan pemain ini sudah mencetak 5 gol secara total di Europa League musim ini dan menjadi salah satu pencetak gol bagi MU di first leg ketika ia masuk sebagai pemain pengganti. Kita prediksikan dulu tadi MU menang. Sekarang kita prediksi skor. Kalau menurut saya MU akan menang, tapi belum tentu dengan skor telak seperti di first leg. 3-0 bagi saya MU akan menang. Menurut kamu? 2-0. 2-0. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke game kedua yang akan kita prediksi. Inter Milan versus Getafe. Inter dari Italia, Getafe dari Spanyol. Mereka akan bermain satu kali saja di round ini karena sebelumnya pertandingan mereka ditunda akibat situasi dan kondisi pandemi yang mengkhawatirkan di Italia dan juga di Spanyol. Oke, menurut kamu siapa yang berpeluang untuk menang dari game ini? Udah, ini pilih Inter aja, Bung. Ya, ini dia ya jawaban yang bijak, karena kita tahu bahwa performa Inter
di Liga Italia lagi bagus-bagusnya. Setelah restart mereka memang kalah 1 kali saja, tapi mereka bisa menempati urutan runner up di klasmen akhir Serie A Liga Italia. Dan kita tahu mereka memiliki mesin-mesin gol di skuad mereka seperti Lukaku, Martinez, dan juga Alexis Sanchez yang selalu menyulitkan pertahanan dari tim-tim lawan yang mereka hadapi. Sebelumnya juga Inter bermain di UEFA Champions League, mereka merepotkan para pemain bertahan dari Barcelona. Jadi saya kira tidak salah jika Bung Jas juga pilih Inter Milan yang diunggulkan dalam pertandingan melawan Getafe. Menurut kamu siapa key player nanti di game ini dari Inter? Ashley Young bisa. Wow, Ashley Young ya, legend dari MU, legend karena ia juga sempat berprestasi ketika memperkuat MU, membawa MU menjadi juara Premier League ketika itu masih dilatih oleh Sir Alex. Tapi sekarang Ashley Young berada di Inter Milan dan ia juga kontribusinya lumayan baik. Tapi bagi saya key player di game nanti jika diturunkan adalah Alexis Sanchez. Ia pemain yang berpikir cepat, ia pemain yang bermain sedikit ke belakang, dan ia akan sulit dikawal gerak-geriknya. Jadi pilihan kita adalah Inter Milan yang bisa memenangkan pertandingan nanti. Skor 3-2. Wow ya, bisa banjir gol. Kalau menurut saya skornya akan tipis 2-1. Jadi kita perlu berikan 1 gol juga kepada Getafe. Getafe memang di round sebelumnya mengalahkan Ajax, tapi pada saat itu teman-teman form Getafe lagi bagus. Tapi sekarang kita tahu form mereka lagi menurun dan sepertinya sulit ya setelah cukup lama break di Liga Spanyol jika mereka akan coba membuat kejutan. Mungkin satu-satunya kejutan yang mereka akan bisa buat adalah menyulitkan Inter Milan untuk mencetak gol dengan jumlah yang banyak. Oke, sebelum kita lanjutkan ke game ketiga dan keempat, kamu informasikan sedikit dong tentang channel kamu. Oh, channel yang Just Please ya. Oke. Oh iya, terima kasih teman-teman yang telah subscribe karena saya sudah melewati 100 subscribers loh. Dan sekarang goal saya adalah 1000 subscribers. Jadi ayo dong support channel saya. Ya, itu dia teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Iya. Oke, sekarang kita berbicara tentang game ketiga yang juga game yang penting. Lagi-lagi, klub asal Italia melawan klub asal Spanyol. Sevilla melawan AS Roma. Siapa kamu pikir yang bisa menang di game ini? Saya pilih Sevilla. Sevilla, why Sevilla? Apa hebatnya klub asal Spanyol ini? Ya kan mereka belum kalah habis restart kayak Real Madrid. Iya, setelah restart La Liga ya, seperti Real Madrid. Bahwa Sevilla tidak mengalami kekalahan di La Liga setelah restart. Form mereka lagi bagus dan kita tahu ini adalah tim dengan materi pemain yang merata. Kita tidak melihat ada pemain bintang di Sevilla, tapi kekompakan mereka yang membawa mereka sering meraih hasil positif. Kalau menurut saya, di game ini memang Sevilla diunggulkan. Tapi saya pilih AS Roma. Loh, kenapa Bung? Ya, bersama Fonseca, pelatih baru AS Roma menjadi tim yang menakutkan secara menyerang. Memang track record Roma melawan klub-klub asal Spanyol tidak begitu bagus ketika mereka bertemu di ajang kompetisi antar klub Eropa. Tapi ini pertandingan juga akan bermain single game, bermain di Jerman seperti Inter melawan Getafe. Saya kira Roma berpeluang untuk meraih kemenangan dalam game ini. Mereka memiliki striker-striker yang juga menakutkan di skuad mereka. Ya, kita tahu mereka juga memiliki pemain-pemain muda seperti Zaniolo ya, salah satu pemain muda berusia 21 tahun, bermain di tengah. Masih ada Dzeko, pemain veteran, dan kita tahu masih ada Kalinic, masih ada Perotti. Cukup banyak atau besar peluang bagi Roma untuk meraih kemenangan melawan Sevilla. Sevilla is in good form, tapi Roma not bad. Roma juga banyak meraih kemenangan akhir-akhir ini, salah satunya yang telak yaitu melawan Juventus di kandang Juventus. Jadi saya pilih Roma untuk bisa meraih kemenangan melawan Sevilla. Saya kasih skor tipis saja ke Roma, 1-2. Menurut kamu skornya berapa untuk Sevilla? Kan kamu pilih Sevilla. Saya opposite, 2-1. 2-1 untuk Sevilla. Iya. Ya udah, kita lihat ya nanti siapa yang betul. Gak masalah siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang penting kita berani kasih prediksi sesuai dengan kondisi dan persiapan tim masing-masing. Dan perlu dicatat bahwa Sevilla tidak akan turun dengan penjaga gawang utama mereka itu Waklik yang mengalami cedera, dan kita tahu Gudeli juga yang sementara ini dikabarkan bahwa dites dan hasilnya adalah positif terkena virus yang saat ini sedang melanda di dunia. Dan oleh karena itu saya justru melihat AS Roma memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Oke, final game yang akan kita prediksi, Wolverhampton Wanderers melawan Olympiakos. Siapa
kamu pilih di game ini? Saya sih pilih Wolverhampton. Wolverhampton Wanderers ya. Kenapa kamu bisa pilih Wolverhampton sih? Iya kan di situ ada Raul. Ya, Raul Jimenez. Yang di target MU. Ya, itu dia ya, di target MU kita belum tahu nanti akan deal atau enggak. Tapi Raul sudah mencetak total 9 gol di Europa League. Ia adalah pemain yang menakutkan. Saya juga pilih bahwa Wolverhampton Wanderers bisa lolos ke fase selanjutnya karena sebetulnya mereka tidak perlu menang, Bung Jas. Iya. Di first leg mereka sudah draw 1-1, berarti di second leg hanya dengan draw 0-0 mereka akan masuk ke fase selanjutnya. Dan saya kira sebagai tim yang jago kandang, Wolverhampton Wanderers akan sulit ditaklukkan di kandang sendiri. Olympiakos adalah juara dari Liga Yunani, tapi kita tahu klub-klub dari Yunani sulit untuk meraih kemenangan di partai tandang mereka, seperti halnya klub-klub asal Turki. Jadi saya kira bahwa Wolverhampton Wanderers memiliki peluang untuk lolos ke fase selanjutnya. Saya kira Wolves bisa menang dengan skor 2-0 dalam game ini. Prediksi skor kamu berapa? 3-0. 3-0. Oke, key player Raul. Menurut saya key player juga bisa Raul dan ia bisa mencetak gol dalam game ini. Baik, itu dia prediksi kita. Kita harap bahwa teman-teman akan terus mensupport channel Triple B. Dan benar atau salah itu yang kita katakan tidak menjadi masalah. Yang penting kita memberikan prediksi dan juga memberikan info secara faktual kepada teman-teman untuk dipertimbangkan kira-kira seperti apa sih channel kita ini dalam memberikan analisa-analisa kepada teman-teman. Silakan kalian bisa komen juga pilihan kalian dari 4 game siapa yang kira-kira akan menang. Semuanya tergantung pada analisa Anda sendiri. Kita terbuka untuk menerima segala saran dan bentuk kritik yang positif. Dan juga teman-teman saksikan Bung Binder ya di SCTV. Oh iya, saya akan siaran teman-teman pertandingan Manchester United melawan LASK dini hari Kamis nanti pukul 1.45 akan live di SCTV. Jadi saksikan dan support tim-tim kesayangan Anda di Europa League secara sportif, secara positif. No hate, Only football. salam sepak bola.